Bapak-bapak jamaah iktikaf Masjid At-Taqwa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah pertemuan paling akhir dengan saya kayaknya nih di antara 4 pertemuan yang ada. Dan berarti tandanya selanjutnya 2 dengan Ustadz Fadil, dan itu juga menjadi pertanda kalau kita akan segera mengakhiri bulan Ramadan. Semoga upaya kita dalam menjemput sebanyak-banyaknya kebaikan di bulan Ramadan ini Allah kabulkan dan Allah terima segala amal ibadah kita. Dan mau seperti apapun itu, kita sama-sama mengetahui al-umuru bi khawatimiha. Segala perkara itu adalah bagaimana akhirnya. Insyaallah kalau kita tutup dengan kebaikan, maka sejak pertama sampai terakhir insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga sebabnya kenapa kita harus selalu minta sama Allah, Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Minta dipanggil, minta ditutup usianya dengan keadaan husnul khatimah. Nah, lalu ada pesan dari ulama, mata insan bima ya'ish. Mata insan bima ya'ish. Orang itu akan diwafatkan, akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan dia hidup. Nah, insyaallah dengan membiasakan mengaji, membiasakan taklim ya, mau kita memiliki pemahaman yang banyak ataupun sedikit, kalau itu sudah menjadi kebiasaan, insyaallah Allah akan panggil kita dengan kebiasaan-kebiasaan kebaikan yang sering kita lakukan. Baik, untuk pertama ini silahkan dibuka dulu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Saya akan mentalaki dulu surah Al-Fatihah. Silahkan ada, itu mic yang tersama satu. Seperti kemarin ya, seperti pertemuan sebelumnya yang saya bacakan dulu, diperhatikan baik-baik tulisannya, diperhatikan kapan Rizky membaca panjang, kapan Rizky membaca pendek supaya ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ketika pengucapan alhamdu, jangan sampai alnya mantul. Alhamdu. Ya, jadi di waqaf. Alhamdu berbeda dengan alhamdu. Terdengar sama atau beda, Pak? Beda ya, ada pantulan di L-nya. Ale. Jangan sampai seperti itu. Itu namanya kalau dalam bacaan tajwid disebut dengan tawallud atau menambahkan huruf yang enggak ada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Oke, kita baca bareng-bareng dulu ayat 1 sampai 4 dari A'udzubillah. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Oke, sekarang coba baca bersama tanpa saya bimbing dengan mic. Dari ta'awud bareng-bareng 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Oke, coba baca satu-satu pakai mic-nya.
dipakai jawabannya. Boleh dari Bapak Jamari dulu. Jadi ta'awud ya Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, coba malikinya diulang. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Oke, geser Mas Agung coba. Dari a'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sinnya lebih tebal. Himinasyaiton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aman. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ki-nya keseret. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, tadi kan Maliki yaumiddin. Nah, saya mau jelasin dulu kenapa terkadang itu terjadi. Satu, mungkin sudah terlanjur menghafal begitu. Yang kedua, kalau misalkan kita baca di tengah-tengah Quran itu kan sering terjadi kayak gitu. Walladzina takhadhu. Nah, itu kho-nya kan harusnya walladzina takhadhu. Itu karena sambil baca hurufnya, sambil mikir huruf setelahnya. Contoh, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu bi-nya kan agak panjang. Karena sembari baca bi, sembari mikir tasdid cara masuknya gimana nih. Nah, biasanya begitu. Maka solusinya adalah lebih baik kita perhatiin dulu hurufnya. Dilihatin dulu enggak apa-apa. La taqum fihi abada. La masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu taquma fih. Itu lebih enak diperhatiin dulu nggak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting tidak terseret. Baik, saya kira itu dulu untuk Mas Agung. Silakan digeser 4 ayat dulu. Ya Pak, dari a'udzubillah. Coba a'udzu coba. Tahu nggak ada teksnya. A'udzu. Itu kan tadi ju. A'udzu. Tapi pakai za coba. A'udzu billah. Bukan zetnya double. Tadi pakai ja soalnya. A'udzu billah. Himinas. Sip. Coba geser sebelah. Sudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Sama tadi a'udzu ya, zalnya dibaca jim. Ya, itu kan kadang kebiasaan ya memang. Jadi lagi-lagi seperti yang pertemuan pertama Rizky bilang bahwa iqra'ul Quran biluhunil Arab. Nah, tapi kalau misalkan nanti pelan-pelan gimana ya nggak apa-apa. Za itu yang paling mudah adalah di antara 2 gigi
ya, lidahnya seperti digigit tapi jangan digigit beneran. Dzu. A'udzu billah. Karena baik jim, zai atau za itu mirip banget itu. Ja'alna dzurriyyah zaitun wattini wazzaitun. Itu kadang kalau yang lagi latihan belajar za jadi ke bawah juga, wattini wazzaitun. Kalau lagi belajar za ya, sama dengan kalau orang lagi belajar ain ya, alhamdulillahi rabbil alamin, nanti ke bawah tuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saking lagi belajar ain. Nah kalau za itu pokoknya di antara dua gigi lidah kita di tengah-tengah. Dzalikal kitabu la raiba fi dzalikat dinul qayyimah idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, yang paling gampang kalau dza dan ja satu ayat ya ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu paling enak nyontoin ayat itu. Coba sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo Pak Sari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Oke, sip. Sejauh ini untuk ayat 1 sampai 4 panjang pendeknya masih oke ya. 1 ketolong karena saya yakin semuanya pasti hafal Al-Fatihah. Itu. Sama biasanya ketika saya mentalaki jamaah yang dari surah An-Nas itu mayoritas sampai surat Ad-Duha bacaannya lancar. Nanti sudah masuk At-Tariq, Asy-Syams itu sudah mulai kelihatan. Karena udah nggak begitu familiar, apalagi kalau sudah sampai Al-Mutaffifin, Amma Yatasaalun atau sudah masuk juz 29. Nah, itu udah kelihatan. Cara ngeraba yang aslinya bagaimana, lalu lancar atau tidaknya bagaimana. Oke, Rizky lanjutkan ayat 5. Oh iya, sudah. Dua. Oh iya, silakan. Dari a'udzu. Ya, ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Sip, nggak ada koreksi. Lanjut. Ya, cocok itu. Itu tergolong lumayan fasih itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Coba Pak. Tadi ayat itu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Oke, sip, bagus. Ya, Pak Tony malah ada iramanya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu udah ada iramanya tuh. Oke, saya lanjutkan ya. Tapi maksud saya yang lain misalkan emang belum ada irama bawaannya ya udah nggak apa-apa. Ya, biarkan saja Pak Tony dengan iramanya ya, bapak-bapak yang lain dengan iramanya masing-masing. Kita menikmati Quran dengan cara kita masing-masing. Tenang aja, Pak.
Selanjutnya ayat 5 silakan diperhatikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau kalau misalkan kita biasanya Rizky pakai nada biasa kan, Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, yang seperti ini kalau ya yang tasydid tidak ditahan terlalu lama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang agak ditahan kalau apa? Kalau nun mati atau tanwin ketemu ya. Ayyatiyahum an ayyuqimun wa yuridu, ya. Nun mati ketemu ya baru ditahan. Wa yuridu ayyutfi'u nurallah. Kalau ya tasydid ya ditekan saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sod dibedakan dengan sin. Nah, ini paling enak kalau ngelihat sod dan sin ya di ayat 6 Al-Fatihah ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sod itu mudahnya begini, kayak orang mau siul. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, to itu jangan ada anginnya ya Pak. Kadang kan yang sering kita dengar to itu ada anginnya. Ihdinas siratal, to itu kayak ada anginnya. Padahal kalau huruf to itu tidak ada sifat mengeluarkan angin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau sin itu tipis. Mustaqim, ya. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Subulas salam. Beda dengan misalkan kita shin itu wa sayajzillahu syakirin. Tebel. Wa sayajzillahu syakirin. Nah, kalau sin wa sayajzillahu syakirin. Nah, itu beda. Ya, jangan sampai salah baca. Kemarin saya jelaskan apa? Syakirin artinya orang yang bersyukur. Sakirin orang yang mabuk, ya. Beda ya artinya ya. Jadi kalau kita bacanya salah ya, makanya ketika nanti mungkin dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, enggak tahu tuh artinya jadi apa. Beda lagi. Bukan lagi berserah lagi nanti artinya, beda lagi. Oke, saya bacakan ayat ke-7 ya. Masyhur misalkan kita mendengar imam membacanya begini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ambil napas, habis itu apa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi dipisah. Ayat 7 kadang dipisah. Padahal di situ kita lihat habis an'amta 'alaihim ada tanda apa tuh, Pak? Lam alif. Ada bawahnya lam alif apa tuh? Daun waru. Saya terangin sedikit. Quran yang kita pegang di Indonesia rata-rata menganggap basmalah itu ayat pertama. Kalau kita ngambil pendapat yang basmalah adalah ayat pertama, maka ayat 7 tidak boleh diputus. Makanya an'amta alaihim wakofnya di situ lam alif. Wakof lam alif itu artinya tidak boleh berhenti. Daun waru apa maksudnya Mas Rizky? Ya, daun waru maksudnya adalah kalau di pendapat yang mengambil misalkan bismillah bukan ayat pertama sehingga ayat satunya ada alhamdulillah, maka an'amta alaihim itu ayat ke-6 dari surat Al-Fatihah. Baru ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat ke-7. Jadi diupayakan mau bagaimanapun pendapatnya bismillah ataupun alhamdulillah sebagai ayat pertama tetap Fatihah harus 7 ayat. Kenapa? Karena nama lain dari Fatihah diantaranya adalah
sab'ul mathani, 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Nah, karena kita ngambil pendapat yang bismillah adalah ayat pertama, maka baiknya adalah membaca ayat ke-7 itu dengan satu nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Panjang Mas Rizky, kalau saya nggak kuat gimana? Boleh saya ajarkan berhentinya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi di ghairil maghdubi 'alaihim berhenti, diulang lagi dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya biasanya Rizky kalau ngimam ya dilakukan Ustaz. Jambu itu jarang dilakukan karena jarang karena gini, andaikan imamnya memulai dari alhamdulillah maka boleh berhenti an'amta 'alaihim. Kalau iya betul, kalau disirkannya bismillah. ya misalkan bismillahnya disirkan, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu boleh tuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh kalau bismillahnya disir karena menganggap ayat pertama mulai dari hamdalah. Tapi kalau udah dengan jaharnya bismillahirrahmanirrahim lalu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, salah sih tidak, tapi kurang sempurna. Ya, tidak sampai membatalkan sholat tidak, tapi dikhawatirkan seolah-olah Fatihahnya ada 8 ayat itu sih. Seolah-olah Fatihahnya ada 8 ayat. Makanya diajarkan tadi cara berhentinya begitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti itu. Dan apakah tanda wakaf itu dari Nabi misalkan? Pertanyaannya, apakah tanda wakaf dari Nabi? Ya, jangankan tanda wakaf. Bapak-bapak punya Quran yang kayak gini nih, yang ada warna-warninya nih, tajwidnya ada warna pink lah, biru lah, hijau lah. Dulu itu satu gundul, yang kedua tidak ada titik. Kebayang nggak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tulisannya kayak apa? Ya cuman garis tok Pak, tidak ada titik. Itulah mengapa, tidak ada titik, dan yang kedua shot dot to dho bentuknya sama. Jadi cuman kepalanya doang. Coba kita lihat tuh huruf shot siroto ayat 7 tuh. Shot dan to kan beda. Yang shot ada palanya doang, kalau to ada gagangnya kan. Dulu dua-duanya nggak ada gagangnya. To juga hurufnya mirip shot. Makanya di beberapa riwayat, di riwayat lain ada yang membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kenapa? Karena sirat dan zirat artinya sama-sama jalan. Jadi ada periwayatan yang baca seperti itu. Maksud saya adalah wakaf itu ijtihad ulama. Bahkan titik pun adalah ijtihad ulama. Siapa yang menginisiasi? Sahabat Nabi namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, punya murid namanya Abul Aswad Ad-Duwali. Lalu Sayyidina Ali memerintahkan Abul Aswad Ad-Duwali untuk memberikan titik pada bacaan Al-Qur'an. Kenapa? Alasannya apa kok mulai dititikin? Ya, bahkan lalu di era selanjutnya sudah mulai diberikan yang namanya harkat. Karena dulu Quran turun di antara orang Arab.
Orang Arab nggak usah pakai gitu-gitu, udah pada bisa baca. Ya karena memang bahasanya mereka. Yang kedua, makin meluasnya. Jadi pertama kali ekspansi Islam meluas itu memang di eranya Sayyidina Umar bin Khattab. Memimpin 10 tahun sampai kekuasaan Islam itu meluas betul, ya. Diperluas lagi oleh Sayyidina Utsman yang memimpin selama 12 tahun, ya. Itu sudah sampai keluar jazirah Arab. Akhirnya ada istilah Arabi, ada istilah A'jami. Arabi itu orang-orang Arab, A'jam itu orang-orang di luar Arab. Berarti kita ini Arabi atau A'jam? A'jam, ya. Ya kecuali yang turunan Arab lah mungkin disebut Arab lah gitu ya. Itu aja ada tambahannya tuh Arab Jawa lah apalah gitu kan. Iya. Ya Arab. Ada ya kalau memang ada keturunan Arab disebut Arab. Tapi kalau yang Melayu ya A'jam. Nah, kisahnya itu Pak, ada kisahnya di zaman Sayyidina Utsman, ada 2 sahabat Nabi yang berselisih tentang sebuah bacaan. Padahal memang 2 sahabat ini menerima periwayatan bacaan yang berbeda. Ya. Mereka berselisih sampai hampir mau bunuh-bunuhan. Karena dianggap yang satu ini ngubah-ngubah Quran. Nah, dari situ Sayyidina Utsman berinisiatif. Ya sudah, qiraat biarkan ahlinya yang megang, kita semua pakai satu mushaf yang sama. Makanya ada istilah mushaf Utsmani. Itu karena diinisiasi oleh Sayyidina Utsman yang tidak menghendaki adanya lagi perpecahan sebab perbedaan bacaan. Nah, disitulah satu mushaf diseragamkan. Sampai yang kita terima hari ini seperti ini. Jadi jariahnya Sayyidina Utsman nggak kebayang ini banyaknya kayak apa nih. Ulama mengide menyeragamkan Quran. Yang kedua, beliau sampai sekarang punya sumber yang masih aktif dan perkebunan kurma yang masih aktif. Itu the real jariah sepanjang masa tuh kayaknya ya siapa? Sayyidina Utsman. Nah, jadi itu kisahnya. Nah, lalu bagaimana maksud saya tentang wakaf ini? Wakaf ini silahkan diikuti. Kenapa? Karena ulama sudah menentukan batasan-batasan wakaf agar arti atau bacaan dari ayat yang kita baca tidak berubah. Contoh, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu awliya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Ya, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu awliya. Tidak boleh berhenti di fakir. Ya, artinya sungguh Allah lah yang maha kaya dan kita yang innallaha faqiru wa nahnu agniya. Maka kalau misalkan kita berhenti di innallaha faqir, sungguh Allah fakir. Wa nahnu agniya, dan kamilah yang kaya. Makanya nggak boleh berhenti di innallaha faqir. Tidak boleh. Harus disambung. Ya. Begitupun dengan peletakan wakaf-wakaf di ayat yang lain. Seyogianya kita ikuti. Lalu pertanyaan lanjutannya, bagaimana jika wakaf lam alif itu di akhir ayat? Kalau di akhir ayat boleh berhenti. Ya, karena ayat itu menandakan pembahasannya sudah utuh. Ya, akhir ayat berarti sudah menandakan pembahasannya dalam satu ayat itu sudah utuh, tidak terputus. Tapi kalau di tengah-tengah ayat ada lam alif, jangan berhenti. Contoh ini kan ada lam alif kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, kalau bisa jangan berhenti di situ. Baik, saya ulangi sekali lagi dari ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, bareng-bareng dari ayat 5. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
waladdallin. Baik, dari ayat 5 bareng-bareng tanpa saya bimbing pakai mic. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin kalau bisa di dotnya ditahan dulu sebentar. Tidak terlalu lama juga tidak terlalu cepat. Itu terlalu cepat. Waladdallin. Di lamnya juga jangan terlalu lama. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gak usah gitu. Kelamaan. Waladdallin. Oke. Sekarang sekali lagi tanpa saya bimbing, tanpa mic dari ayat 1. Ta'awud ya. Kita mulai dari ta'awud bareng-bareng, coba dipraktikkan. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau habis ditalaki biasanya tuh memang begitu. Akhirnya seragam. Mat ariti sukunnya seragam, mat tobi'inya seragam gitu. Jadi secara tidak langsung gini, memang belajar Quran menggunakan metode talaki itu tidak bisa kita bohongi, agak membosankan. Ya karena metodenya gitu-gitu aja. Saya bacain, niruin, bacain, niruin. Dan mau ngaji kemanapun, even sampai bapak-bapak dapat rezeki umroh, haji, ngaji di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, yang namanya talaki ya syekhnya bacakan, kita niru. Akhirnya apa? Sebetulnya metode-metode ngaji, baik seperti Iqra yang paling pertama itu, Iqra, Qiraati, Tilawati, sampai sekarang yang masyhur itu Ummi dan lain sebagainya. Ya sebetulnya sama saja. Sama saja, hanya ada beberapa poin yang berbeda gitu. Misalkan ujian kelulusannya atau apa gitu. Tapi tetap yang paling utama adalah metode belajar ya talaki. Mau gimana tetap gurunya harus yang fasih. Bukan sekedar lulus sertifikasi gitu misalkan kayak gitu. Ya, karena memang bacaan Quran paling bagus ya talaki. Nabi sendiri menerima bacaan dari malaikat Jibril dengan cara apa? Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana, ya dibacakan ya sama malaikat Jibril, dibacain. Nabi Muhammad tergesa-gesa ditegur dulu, ikutin dulu, dengerin dulu baru ikutin. Jangan buru-buru. Jadi itulah metode yang diterima. Alhamdulillah tadi saya pikir untuk Al-Fatihah sudah lumayan. Coba terakhir saya pengen pakai mic satu-satu dari ayat 5 ya tadi ya. Dari ayat 5. Silakan dimulai dari Pak Tony dulu boleh. Ya. Dari Iyyaka na'budu. Oh, sebentar jadi imam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, monggo Pak Jamhari silakan.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bagus. Enggak, Mas Agung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Qa itu ya ada gitu. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, monggo. Ihdinas siratal mustaqim. Sip. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ini ada beberapa poin ya. Dan ini kesalahan yang cukup lumrah sebetulnya. An'amta dibaca an'amta. Ya, ini annya kayak ada qalqalah ya. An'amta dan ghairil mag. Padahal gha itu tidak qalqalah. Makanya saya contohkan ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi mungkin sekalian buat jadi contoh yang nanti akan baca. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo Mas Agung. Ihdinas Mas Agung diulang dulu. Ihdinas. Ya, ayat 6 dan 7. Ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, lanjut. Ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi di ayat 7 ngambil nafas enggak? Enggak ya. Yang penting jangan diputus ya. An'amta 'alaihim jangan ambil nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba sekali lagi ayat 7-nya, Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Nah, itu kan ada jeda ya. Itu disambung saja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa? Kalau berhenti ngambil nafas namanya waqaf, berhenti tanpa ngambil nafas namanya saktah. Saktah itu contohnya apa? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ada lagi kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raqa. Itu namanya
Sakta, berhenti tanpa mengambil nafas. Dan sakta yang sering kelewat sama orang-orang tuh ada Al-Kahfi. Ya, yang terakhir itu ayat pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Nah, makanya berhenti di situ karena ujung ayatnya ada sakta. Qayyiman liyudhira ba'san syadidan dan seterusnya. Nah, tapi termakfu tidak sakta karena itu di akhir ayat. Ya sudah, jadi tidak ada masalah karena itu di akhir ayat. Tapi lebih Baca lagi dari ayat keduanya diulang. tapi lebih bagusnya aywaja alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Baru mulai qayyiman liyudhira ba'sa. Nah, itu di Al-Kahfi. Itu 3 contoh sakta yang paling umum. Kenapa? Karena sakta tidak banyak di Quran. Sakta berhenti tanpa mengambil nafas itu tidak banyak. Nah, coba kalau di Yasin ya ada juga, di Yasin ada. Silakan di ayat 7 coba Pak diulang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sip. Oke, silakan. Nafasnya lebih banyak. Hati-hati kalau awas jadi imam pokoknya. Iyaka Ihdinas siratal mustaqim. Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba di ayat ketujuhnya disambung ya Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, ayat 7-nya saja. Ghairi. Caranya adalah kita tarik nafas dulu supaya nggak putus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, coba ayat 7 disambung semua. Disambung semua coba. Bismillah. Oke, baik. Tadi ayat 5 dan 6-nya sudah cukup bagus. Ayat 7-nya ada koreksi tadi selain nyambung ghairil magdubi. Coba Pak. Ghairil. Nah, jangan tapi magdubi. Amin. Oke, geser silakan Pak Sahri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Coba diulang ihdinas. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, jadi H yang besar gini ya. H itu suaranya ada di adnal halqi, bagian bawah. Ya, kalau ada nafasnya, ada anginnya, takutnya jadi H. Ya, ihdinas, jangan ih. Kalau ih, maka itu masuk sifatnya huruf H yang seperti ada di alhamdu. Maka ihdinas
ihdinas siratal mustaqim. Coba. ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ini Bapak-bapak nafasnya bagus-bagus, bacaannya juga bagus. Saya sedikit ingin menceritakan satu hikmah yang ibroh. Ada salah satu jamaah saya yang di Al-Falah itu memang untuk ayat pendek pun harus diputus. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Itu memang karena napasnya begitu. Ya, ini uzur yang saya sendiri nggak bisa menyalahkan. Ya akhirnya saya tekankan ke beliau bacaan yang penting panjang pendeknya benar. Ya, karena ya gimana kalau sudah tersengal gitu kita susah. Kita nggak bisa gitu. Makanya ternyata bapak-bapak bisa punya nafas yang standar itu sudah bagus. Ya memang tidak dituntut nafasnya seperti qori gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza. Saya juga nggak kuat. Gak bakat. Belum ya bakat cuman nggak pernah dilatih. Tapi tidak harus begitu. Yang penting tadi semuanya sudah bagus ya. Dan kalau uzur-uzur tertentu, misalkan nafas kita nggak kuat, maka ada namanya al-waqfu wal ibtida. Cara-cara mengambil tempat berhenti dan memulai kembali. Nah, misalkan kita ambil di surat apa ya? Al-Fajr, coba dibuka surah Al-Fajr. Nah, di Al-Fajr ini kan ada satu ayat yang cukup panjang, lumayan panjang lah, ya nggak panjang-panjang masih sebetulnya. Ayat 15 ya coba. Al-Fajr ayat 15. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Nah, itu kan satu nafas. Tapi gimana Mas Rizky kalau kita mau berhenti? Misalkan berhenti itu ada dua alasan. Satu, karena kita ngambil wakaf yang sesuai tempat berhenti. Yang kedua, karena baca Quran kan kadang napas kita habis di tengah-tengah. Nah kalau udah begitu emang kalau udah habis berhenti aja nggak apa-apa. Cuma berhentinya dikira-kira misalkan begini. Contoh ya, ini saya contohkan di ayat 15. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuh. Ngulangnya dari mana? Dari idza. Jadi kalau milih tempat mulai kembali itu bisa huruf-huruf seperti waw, summa, idza, ya seperti itu ya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuh. إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Nah itu jadi memang tempat-tempat memulai biasanya kata-kata yang diawali dengan fa, idza, summa, wa ya. Karena di kata-kata seperti ini kan dia artinya tidak terpotong. Idza artinya jika, wa dan, summa lalu, fa maka. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia misalkan kita berhenti misalkan kognito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Aku berpikir koma maka aku ada. Atau aku berpikir maka aku ada. Itu masih nggak ngaruh. Kalau misalkan aku berpikir maka nggak masuk. Itu maksudnya wakaf tuh gitu. Kalau diterjemahkan ya, kalau diterjemahkan begitu. Makanya
penting kita ngambil namanya al-waqfu wal ibtida. Bahkan ada Quran yang kalau ini kan fitur khususnya tajwid ya, warna-warni. Ada yang fitur khususnya itu dia nentuin waqf ibtida. Supaya kita gak salah ngambil tempat berhenti, ngambil tempat memulai. Nah itu khawatir berubah makna tadi tulisannya. Artinya secara artinya tadi tulisannya berbeda makna. Makanya alladzina atainahumul kitaba yasluna haqqa tilawati, orang yang dikasih kitab suci lalu membacanya dengan benar-benar tilawah ya. Tilawah yang benar itu ya maksudnya tilawah yang apa? Tilawah yang i'ta'ikul lidzi haqqin haqqo, memberikan setiap huruf sesuai haknya. Ya karena kalau nggak begitu ya bacaan kita keteter artinya. Coba cuman talaqi Fatihah aja ngabisin sejam, Pak. Udah. Luar biasa. Itu memang harus sabar. Jadi termasuk majelis taklim ibu-ibu di rumah Rizki itu mamah yang ngajar. Isinya ibu-ibu katakan 9 sampai 10 orang, ada yang satu majelis itu 20 orang. Itu mereka baca paling cuma setengah halaman, Pak. Mereka baca, mama saya dengarkan, kalau misalkan salah dikoreksi. Itu satu orang setengah jam sudah menghabiskan waktu ngaji 1,5 jam. Bahkan bisa sampai 2 jam. 2 jam kalau misalkan ya yang disimak la uqsimu bihadzal balad, loading dulu, ngeliatin dulu, wa anta hillum bihadzal balad. Tapi bacaan gitu lebih baik daripada kesusu panjang pendeknya keterabas ya, atau yang dilagukan tapi panjang pendeknya guna-gunanya keterabas ya. Mending yang kita normal saja, baca normal tanpa lagu pun, kalau panjang pendeknya bagus ya enak-enak aja kok. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Segitu aja dah. Oke. Yang penting panjang pendeknya tajwidnya benar. Nah, apa cara paling enak memperbaiki bacaan? Ya, di pertemuan pertama saya sudah sebutkan di Quran itu di HP ada aplikasi namanya Quran Android. Quran Android itu Bapak bisa download, pilih imam favorit. Cuman nggak ada tuh Rizki di situ. Ya, belum. Itu mau Abdul Basit, ada Misyari Rashid, ada Abdurrahman As-Sudais, ada Sa'ad Al-Ghamidi, ada berbagai macam nada ya. Kalau misalkan modelan kayak Pak Tony tadi gitu ya, itu bisa pakai Misyari Rashid ya, Misyari Rashid yang Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bisa. Itu cukup aja. Misalkan saya mau memperbaiki dari Anas, katakan. Dari Anas nih pelan-pelan juz 30 dulu deh. Mau memperbaiki bacaan sesuai dengan bacaannya para imam. Didengarkan saja Anas. Kalau misalkan pakai headset seperti ini kan mungkin di bawah Bapak agak sakit. Boleh pakai yang kayak gamer-gamer itu loh Pak, yang begini. Atau bahkan mungkin nggak usah pakai apa-apa ya, langsung saja dari handphone gitu misalkan mau lebih mudah. Udah didengarkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh berarti temponya segini nih kalau Misyari. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nah itu kan biasanya min syarril, kita biasa kecepatan. Min syarril waswasil khannas. Ternyata pas dengerin Misyari, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dengarkan sampai kita bisa niru. Lah nanti kita kalau kita ngerasa sudah udah lumayan nih Anasnya, baru naik Al-Falaq terus sampai syukur-syukur bisa sampai An-Naba. Nah, aduh kayaknya tuh prosesnya lama Mas Rizky. Ya inget-inget kemarin Rizky bilang apa? Dalam proses menuntut ilmu syarat ke-6 tuluz zaman, mesti betah-betah waktu yang panjang. Ya. Apalagi
Kalau misalkan kita belajar Quran ya memang sepanjang hayat. Kemarin saya iseng, Pak. Jadi ada aplikasi yang namanya Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah itu aplikasinya puluhan gigabyte, isinya itu kitab-kitab. Nah, selama ini kan saya ngisi kajian tuh tafsir. Kalau tafsir kan saya sudah punya PDF-nya banyak dan bukunya asli di rumah ada banyak juga. Saya iseng minta ajarin temen caranya nyari syarah hadis gimana gitu. Diajarkanlah, saya dikasih tutorial video. Saya cari penjelasan hadisnya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ternyata di antara penjelasannya itu adalah memang keutamaan kita belajar itu pada sisi-sisi yang wajib, yang fardu ain. Seperti panjang pendek tadi, bacaan yang bagus itu fardu ain. Jadi tahsin tajwid itu fardu ain. Di mana tiap orang, masing-masing orang itu wajib bisa. Beda ceritanya kalau tafsirnya, pemahaman tentang Qur'annya gitu ya, itu fardu kifayah. Dalam satu wilayah cukup satu orang yang alim sudah mewakili. Ya. Tapi kalau membaca dengan baik dan benar itu fardu ain. Lalu Badruddin Al-Aini namanya ya, penulis kitab Umdatul Qari fi Syarhi Bukhari, itu menyampaikan kalau dia ditanya lebih mending mana, belajar fikih apa belajar Quran. Nah, kata Badruddin Al-Aini menjelaskan hadis ini, baik fikih maupun Quran dalam tahapan-tahapan yang paling mendasar dua-duanya sama-sama wajib. Misalkan bapak-bapak belajar fikih sholat, mulai fikih sholat yang paling sederhana ya, syarat sah, rukun ya, dan lain sebagainya, itu wajib apa enggak? Wajib. Tapi kalau untuk mendalami ikhtilaf perdebatannya, misalkan ya, takbirnya yang begini, takbirnya yang begini, atau yang begini, harus apa enggak? Enggak harus. Makanya pentingnya kita bermadhab, ngikut imam itu apa? Wes pokoknya Imam Syafi'i ngajar gimana begitu, ikutin, beres. Untuk orang yang tidak di level ijtihad itu wajib muttabi. Kalau kita levelnya bukan kayak Imam Ghazali, pinternya nggak kayak Imam Ghazali, atau pinternya nggak kayak Imam Malik ya, Imam Syafi'i, kita wajib punya guru, wajib ngikut, wajib ittiba. Kenapa? Karena kalau kita mikir-mikir sendiri segala macam, kapasitas kita belum pas. Nah, untuk sejauh itu nggak wajib. Makanya yang wajib adalah yang mendasar saja. Puasa Ramadan, ya, syarat sahnya yang membatalkan minimal kita tahu, itu wajib. Nah, lalu yang jadi menarik adalah karena ditanya begini, Badruddin Al-Aini bilang, tapi yang jadi persoalan adalah zaman sahabat dulu, zaman Nabi dulu, Al-Qari, orang-orang yang membaca Quran, orang-orang yang mengimami itu sudah dipastikan faqih. Itulah kenapa ada hadis fal ya ummakum afsahukum Qur'anan. Mesti yang imamin kalian itu yang paling fasih, yang paling banyak hafalan. Karena orang yang hafal Quran zaman Nabi itu sudah pasti faqih. Ini akan jadi problem kalau di zaman sekarang. Enggak semua huffaz itu faqih. Enggak semua orang yang hafal Quran itu faqih. Enggak semua orang yang hafal Quran dan bacanya merdu itu alim. Untuk zaman sekarang. Kalau dulu sahabat Nabi yang bacanya paling bagus, yang mereka juga alim, mereka juga faqih. Itu yang jadi persoalan sebetulnya. Akhirnya kan kita sering jadi perdebatan, gimana kalau imam bacanya bagus tapi nggak tahu fikihnya nih gimana nih. Sekarang jadi perdebatan itu. Kenapa? Karena dia sebatas hafal. Makanya mau gimana pun tetap yang namanya ilmu itu tidak bisa ditinggal. Itulah pentingnya adanya taklim. Makanya biasanya saya dimanapun ngisi, meskipun fun yang saya bidangi adalah tafsir, saya tidak selalu mempromosikan harus ada kajian tafsir nih Pak di sini Pak gitu. Tapi yang saya haruskan apa? Satu, tahsin, kedua fikih ibadah. Itu masjid wajib punya kajian itu, tahsin dan fikih ibadah. Kenapa? Karena kalau nggak punya tahsin dan fikih ibadah ya siapa yang menuntun ibadahnya jamaah coba? Ya lagi-lagi nanti masjidnya yang kena. Baik, saya kira itu untuk pertemuan kita. BTW silakan kalau ada pertanyaan boleh. Iya, monggo. Ayo monggo. Saya mau kembali ke sakta tadi. Oh iya, sakta. Di contoh soal rapi tadi itu kan di ujung ya. Iya. Jadi kalau kita mau berhenti nggak perlu pakai sakta, kalau lanjut baru pakai sakta. Iya.
Jadi kalau kita baca cuma mau berhenti di akhir, nggak perlu pada saktanya nggak berfungsi berarti. Ya? Gini, kalau misalkan di akhir ayat, kalau misalkan gabung mau diwasol, Berarti coba kita cek. Al-Kahfi itu tengah-tengah Quran. Nah, gini. Surat ke Ini nih halaman 293. Jadi kalau mau diwasol, jadi kan ada istilahnya begini Pak, dalam baca Quran, Saya mau jawab kok. dalam istilah baca Quran itu ada yang namanya wasol, ada yang namanya kota. Kota itu dipotong ayatnya, wasol itu disambung. Ya, misalkan iwaja itu kota namanya, diselesaikan di satu ayat. Kalau istilah wasol itu disambung dan harokat akhir dibaca nyambung dengan ayat berikutnya. Misalkan gini, kalau kita mau nyambung, walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Tapi kalau misalkan wasol yang asli, karena ini nggak ada, karena kalau nggak ada saktahnya, dia akan menjadi iwaja qayyima. Nah, karena ini ada saktah kan, jadi dia berhenti dulu. Iwaja qayyiman liyudhira ba'sa syadida. Lalu kalau mau berhenti gimana? Iwaja, ambil napas boleh nggak? Ya boleh, karena dia di akhir ayat. Tapi yang afdol yang mana? Yang disakta, yang dibaca. Ya, yang sampai qayyima nanti diulang lagi. Lalu gini, anggaplah ini kita lihat ayat 10. Saya mau ajarkan tentang wasol, coba. Ayat 10 dari surat Al-Kahfi ini, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu kalau kita berhenti. Jadi mat apa tuh namanya Pak? Kalau misalkan tanwin di akhir itu jadi mat, namanya mat badal, ya. Mat iwat. Min amrina rasyada. Itu kalau berhenti. Tapi kalau mau diwasol dengan ayat 11, min amrina rasyada fadarabna. Dan tidak boleh misalkan kita baca gini, min amrina rasyada fadarabna, tanpa ngambil nafas, karena seolah-olah di situ ada sakta. Nah, itu ya. Jelas. Di sini nggak ada tanda wasal. Kalau wasal nggak pakai tanda. Maksudnya wakof. Wakof kalau misalkan kita mau baca sambung boleh, kalau mau wakof boleh. Kalau misalkan nggak ada tanda ya, karena kan akhir ayat. Mau diwasal boleh nggak? Boleh, ya. Atau bahkan misalkan yang ayat 11 ini, fil kahfi sinina adada thumma ba'athnahum. Nah, itu kan ada dalam alif. Itu malah sebenarnya bagus di wasal. Ya. Cuma adadannya dibaca. Adadan kan jadi fathah tain atau tanwin bertemu dengan huruf ta. Jadinya ikhfa, ya. Sinina adada thumma. Nah, ya itu maksudnya kalau wasol disambung. Jadi nggak boleh. Misalkan juga kita anggap yang familiar wal adiyati. Itu kan wal adiyati dobhan, fal muriyati qadhan. Kita wasol tapi tahan napas. Wal adiyati dobha, fal muriyati qadha. Itu kan satu nafas, nggak boleh gitu. Kalau mau pisah napas, ya ambil napas. Kalau mau nggak dibaca tanwinnya ya jangan ambil napas itu. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha. Ya gitu, nggak boleh wal adiyati dhabha fal muriyati qadha. Kalau mau disambung ya tanwinnya dibaca. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Ya. Sama itu sering terjadi di wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Yaitu kalau putus, ambil napas. Enggak boleh wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Enggak boleh. Kalau mau disambung ya
والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابحات سبحا. Ya kayak gitu. Tidak boleh semau kita gitu ya, gitu. Itu kalau terkait wasol ya, wasol dan waqaf di akhir ayat dan juga sikap saktah di akhir ayat. Silakan Pak. Terima kasih Ustaz. Kan kita tahu di dalam surat At-Taubah tidak pakai Bismillah. bismillah. Nah, tapi di pertengahan ayat kadang-kadang orang kalau di pertengahan ayat surat Taubah itu kadang-kadang pakai bismillah lagi atau gimana Ustaz? Apa tidak boleh lagi? Jadi ya mumpung udah tahu ya jangan. Tidak perlu pakai bismillah. Sama misalkan kita memulai juz 11. Juz 11 itu kan pertengahan Taubah. Ya sudah langsung A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya'tadziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. Bahkan di akhir surat Al-A'raf misalkan ya, innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallah. Langsung aja enggak apa-apa. Begini Ustaz, maaf saya kadang-kadang mendengar kawan-kawan suka saya kasih tahu dia kayak tetap aja pakai bismillah kan memang. Ya. Kalau katanya Nabi, Allahumma gfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya ampuni ya Allah, mereka nggak tahu ya gitu ya. Cuma kan gini, setidaknya kita sudah melakukan kewajiban kita untuk indzar, mengingatkan. Termasuk juga kalau di pertengahan surat nggak pakai langsung tahu saja nggak apa-apa kan? Di luar taubah, di luar taubah maksudnya. Justru sebetulnya kalau di pertengahan surah, setahu Rizky selama ini belajar ya dari ta'awud nggak harus basmalah nggak apa-apa. Cuma begini, andaikan di luar surah taubah mau basmalah boleh nggak? Ya boleh saja. Iya misalkan di pertengahan ayat-ayat gini kan kalau mulai baca Quran tetap harus dari awal ayat, ya kan? Iya nggak bisa dari ma'agna ankum jam'ukum, nggak bisa, harus tetap dari awal. Melanjutkan yang lain gitu. Boleh. Mau utamanya ya bagusnya dari ta'awud langsung ayat. Kalau misalkan mau ta'awud basmalah boleh nggak? Boleh saja. Karena memang bismillah untuk awal surah aslinya, dan awal surah yang tidak pakai bismillah hanya surat Taubah. Makanya tadi saya seringnya biasanya kalau lagi hataman baca kedapatan juz 10 itu dari surat sebelum At-Taubah, innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtum minal musyrikin. Nah, saya langsung biasanya. Nah, bahkan yang kita ketahui dalam Quran satu surah ada berapa? Dalam satu Quran ada berapa surah? 114 masyhurnya. Yang tidak masyhur menyebutkan ada 113 surah. 113 surah adalah Al-A'raf sebelum At-Taubah apa ya? Al-A'raf kayaknya atau Al-Anfal ya. Nah, itu iya Al-Anfal digabung dengan Baro'ah. Jadi Baro'ah masuk sebagai surat Al-Anfal. Bagi yang tidak masyhur. Nah, itu juga menjadi alasan kenapa tidak perlu bismillah di Bara'atum minallah. Nah, itu jadi beberapa penjelasan yang pernah saya baca dalam tafsir. Mungkin ada lagi? Silakan membuat ngilangin penasaran dalam bacaan Quran. Sebenarnya saya kalau kita belajar lewat audio itu bukunya setiap kali kan kalau kita langsung lagi lewat seorang guru itu kan kita bisa lihat cara kita mengambil dari audio. Nah, kita nggak tahu juga apakah kita udah pas cara baca kita, hukumnya seperti apa. Ini kayak kita belajar itu kan biasanya ada fasilitas penunjang, tapi tidak menghilangkan kewajiban belajar langsung. Yang Rizky maksud, audio itu tidak dijadikan guru atau rujukan, tetapi fasilitas kita untuk menunjang proses belajar. Tetap belajar ngajinya utamanya tahsinnya berangkat ke masjid. Ya misalkan yang pengajar tahsin di sini. Tetapi dan gini, ada perbedaan bacaan sebetulnya. Misalkan kalau kita mendengarkan Imam Sudes atau imam-imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Misyari Rashid itu biasanya
mat wajib, mat jaiz ya. Mat jaiznya dibaca 6, misalnya Rasyid biasanya. Misalkan contoh ayat yang populer di bulan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kalau misalnya Rasyid iyanya panjang, 6 harokat. Kalau bapak-bapak mendengarkan As-Sudais atau imam-imam Haramain, baik Nabawi ataupun Masjidil Haram, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ya, mereka ngambil yang kalau mat jaiz itu 2 harokat. Dan biasanya mayoritas Quran Indonesia terbitan Kemenak mat jaiz itu dibaca 4 atau 6. Maka kalau lewat audio saya sarankan ya dengarkannya Misha Rasyid karena dia pakai 6. Sesuai dengan bacaan kita. Jadi ada selain riwayat qiraat, ada yang disebut namanya torik bacaan. Torik itu jalur bacaan. Nah, kalau yang kita pegang, di Indonesia pegang kebanyakan namanya torik dari ulama namanya Asy-Syatibiyah. Asy-Syatibi. Jadi toriknya namanya torik Syatibiyah. Nah itu kalau yang di Arab ya, yang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu dengan torik namanya Thayyibatun Nashr. Thayyibatun Nashr ya tadi 2 mat jaiznya. Lalu Mas Rizky boleh nggak kita suka-suka nanti baca 2, nanti baca 4, nanti baca 6? Tidak boleh. Ini yang disebut dengan para ulama qiraat tarkibut turuk atau tumpang tindih torik bacaan. Ya, saya harap semoga ini bisa dimengerti. Saya agak sulit juga menyederhanakannya karena memang istilahnya begitu. Jadi intinya adalah kalau sudah biasa baca mat jaiz 6 atau 4 ya baca segitu. Pokoknya gitu. Kalau gurunya ngajarin baca 4, baca 6 silahkan. Dan itu harus seragam. Misalkan gini. Bismillahirrahmanirrahim. 6. Tidak boleh ketika Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, tidak seragam. Atau yang paling sering terjadi adalah ketika misal setelah baca Fatihah, baca surah kan, wattini wazzaitun, ambil 6, waturi sinin, wahadal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Nah nanti ya, nah terus di ayat akhirnya falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah ini sering terjadi ketika ayat terakhir alaisallahu biahkamil hakimin. Wah, offset. Jadi 6 8. Nah itu nggak boleh. Atau misalkan yang watini wazaitunnya standar wattini wazzaitun 4. Ketika ayat akhir karena mau ruku kan alaisallahu biahkamil hakimin. Allahu akbar. Tidak boleh. Kalau 4 ya semuanya 4. Oh iya, tapi nggak boleh. Nggak boleh. Yang kalau 4 ya 4. Kalau 6 ya 6 ya, tidak boleh begitu, meskipun ya biar kelihatan merdu atau mungkin memberikan isyarat mau ruku. Ya tidak elok, tidak dibolehkan begitu. Nah itu pokoknya misalkan ya kayak gini, ini misalkan surat apa nih? Surat Al-An'am. Walladzina kadzdzabu biayatina yamassuhumul 'adzabu bima kanu yafsukun. Bawahnya ayat bawahnya afala tatafakkarun. Ya harus segitu. Makanya kalau kemarin kan saya jelaskan ya ketika wajib belajar ngaji itu ada bacaan tahqiq, tadwir ya sama hadar. Kalaupun sekalipun rezeki lagi khataman, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala 'abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an. Ya tetap kejaga, gak boleh mentang-mentang cepet
Nggak boleh. Ntar dicolek, Pak, baca jangan gitu. Saya ini baca hader. Ya, nggak boleh keplak juga sih. Itu jadi sering jadi alasan. Dan ada teman saya yang memang bacaannya cowepet, tapi tetap ngejaga. Anggaplah di atas bacaan tadi saya tuh. Tapi dia secara aksen jelas. Boleh nggak ya? Boleh. Faquti adabirul qawmin ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin wal ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa basarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullah ya'tikum bih undur kayfa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Boleh nggak? Boleh kalau segitu. Tapi biasanya yang bisa baca gini yang sudah hafal. Kalau kita baru modal lancar baca dikit, jangan gegayaan pakai hader. Wes pokok sama-sama dapat pahala. Timbang ada salahnya, mending baca biasa aja. Bahkan kiai saya itu, tempat saya setoran ya, guru saya menerima setoran hafalan saya, itu senang menerima saya setoran karena bacaan saya pelan. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syu'aib walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin. Nah, itu bacaan saya kalau setoran. Cuman kan ya Pak, namanya kadang kalau ujian 10 juz kan lumayan ya. Jadi tempo bacaan saya tadi, tempo segitu yang saya contohkan, itu sejuz itu 35 menit. Segitu aja sejuz itu cuma 35 menit. Saya pernah mengalami fase di mana hafalan lagi lancar-lancarnya 5 juz sejam setengah. Bacanya cepet nggak kayak tadi. Tapi namanya kayak saya senangnya lebih denger yang kayak gitu kan. Saya pernah lagi baca hataman cepet tuh. Gue bacanya kayak kamu setoran aja. Waduh sih. Tapi memang benar tipe saya kalau bacanya kecepatan, hafalan sering kabur. Tapi kalau bacanya pelan, ya lebih kegambar di kepala. Ya persis kayak bacaan ngimam. Ngimam itu juga kan saya nggak begitu hobi yang mendayu-dayu ya. Kalau imam kan memang iramanya macam-macam. Kadang kan ada yang mendayu-dayu misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ada yang begitu. Kalau saya pribadi ya semerdu-merdunya tetap capek sih sebenarnya. Tetap capek. Dan itu untuk imamnya kalau tidak biasa ngaji gitu, energinya luar biasa itu Pak. Tiba-tiba berubah. Saya tempo baterainya habis ya. Tiba-tiba berubah ada kayak gitu soalnya. Enggak lucu. Baterainya habis. Enggak, tapi itu ekstra. Makanya saya meyakini yang baca begitu tarawih 8 rakaat. Coba Syekh Yasir, Syekh Sudais saja, Syekh Sudais itu baca cepat loh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumi, itu kan temponya cepat. Cuman kalau yang kayak tadi ya tipe-tipe Muzammil gitu. Tenaga itu. Saya kalau ngimam gitu kayaknya kelar sholat meriang kayaknya saya. Saya kemarin dapat 10 hari tarawih keliling itu. Hari ke-10, hari ke-11 itu udah berasa tuh greges tuh. Udah kalau udah greges ada obat dari nenek itu buat stamina ya. Itu kerasa ya udah. Hari ke-12 itu badan saya panas. Ngimamin sampai batuk. Ya padahal bacaan saya tidak terlalu lambat. Kalau yang kayak gitu, saya ada teman saya Kori. Dia kalau ngimam temponya agak cepat. Dan itu enak sekali suaranya. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enak tuh. Nama syekhnya namanya Mahir Muakli. Kalau dia niru nadanya Mahir Muakli.
Dia pernah ikut nyoba tahajud sama kori-kori yang seperti Muzammil. Gak betah, Pak. Pulang dia. Iya sih, merdu. Kita tidak bilang gak merdu, sangat merdu, tetap enak, cuman Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah. Lagi di sini lama batuk. Iya lah. Saya tuh kadang semenjak jadi imam ya, semenjak ngimami masjid itu, kadang saya agak suuzon dengan di belakang itu kayak ini orang batuk beneran apa negor gitu kan. Nah tapi gitu, tetap baca begitu butuh energi. Enaknya baca seperti itu untuk penampilan. Misalkan buka acara atau memang rekaman untuk YouTube. Tetap kalau pas ketika sholat Ar-Rahman 'Allamal Qur'an Khalaqal insan 'Allamahul bayan. Saya kebayang sih capek. Saya kebayang capek itu. Ya, tapi itu lagi-lagi selera juga. Ya mungkin bapak-bapak ada yang lebih tersentuh dengan nada-nada seperti itu ya. Cuman bagi Nggak yang apa-apa. punya sepuh terasa, Pak. Iya terasa. Ya jangankan yang sepuh, saya yang muda juga terasa. Makanya andaikan apalagi ya, kalau orang yang mau baca begitu, itu merdunya mesti banget. Kalau suaranya nggak stabil, udah mending baca biasa gitu. Lah kalau kayak Muzammil kan stabil, enak terus gitu maksudnya. Kalau kata Pak Tony tadi baterainya nggak habis dia. Dia ngimamin emang beberapa masjid teman saya ada yang ngundang beliau, itu memang stabil suaranya. Ya kalau kita yang baru-baru belajar nagom-nagom lewat YouTube gitu, terus baca nada gitu, Bismillahirrahmanirrahim. Nah udah gitu-gitu udah nggak enak, udah ada ngik gitu, udah agak nggak betah itu. Jadi ya, ya sudah, makanya semenjak itu saya kalau ngimam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya sudah lah, yang penting sholatnya sama-sama nyaman gitu kan. Baik, saya kira itu alhamdulillah diskusinya cukup panjang dan saya pikir bisa menambah kecintaan kita pada belajar Al-Quran. Silahkan dipilih ya, imam favoritnya siapa, mau ditirukan siapa. Yang penting audio tadi kita jadikan fasilitas. Tetap wajibnya di mana masjid ada ngadain tahsin, ya kita datang minta dikoreksi bacaan kita. Syukur-syukur kalau memang guru tahsinnya itu ya memang yang penghafal ya, bacaannya kita tahu, terapprove gitu ya. Itu memang secara lisensi Imam Mutawalli Sya'rawi diantaranya syarat guru tahsin itu mestinya yang ideal hafal Quran dan pernah menyetorkan ke guru yang punya sanad. Idealnya. Kalau misalkan nggak ada ya minimal banget pernah membaca 30 juz, membaca diperdengarkan ke guru Quran. Kalau nggak ada juga ya minimal kita dengar dia ngajinya bener. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sambil kita sebelum jumpa lagi kan kayaknya Idul Fitri mungkin ya dan seterusnya. Saya dari awal mengawali minta maaf, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita dijadikan minal aidin wal faizin wal maqbulin, ibadah kita diterima, kita jemput kemenangan di hari Idul Fitri. Dan yang terpenting adalah ada satu nasihat yang saya baca dari nasihat ulama-ulama salaf. Beliau bilang orang yang paling rugi adalah orang yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Jadi saya harap apapun rutinitas dan aktivitas kita di bulan Ramadan itu bisa dilanjutkan setelah Ramadan. Yang tilawahnya rajin ya lanjutkan rajin tilawahnya di luar bulan Ramadan. Nah inilah yang disebut menjaga ketakwaan. Ya menjaga ketakwaan, menjaga ketaatan kita kepada Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak. Yang standar-standar aja, yang penting lancar. Peace.